tanggung jawab seperti itu. Ya. Untuk narasumber yang kedua dari BPKAD kepada Bapak Bambang Trisonal dipersilahkan. Ini sudah tidak asing lagi ya. Kemarin waktu pengajian panjenengan sudah bertemu sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak belum lupa ya? Belum. Izin diri ya Pak? Iya. Apa kata saya? Boleh berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah Keturunan Tengah, Ketua LPK, Bapak Bambang Dinas, Bapak Rinsa, dan narasumber yang sudah hadir. Perlu perkenalan betul untuk saya. Yang kemarin datang semua, saya nggak banyak bahas materi ini. Saya lebih banyak diskusi di sama dengan kalian karena ini kan sudah terlaksana ya, pencairan sudah semua, sudah diambil semua belum? RBB-nya belum? Ada yang belum atau ada yang sudah? Yang sudah siapa? Angkat tangan saya. Sudah diambil, berarti masih banyak yang belum. Berarti kalau yang belum, bayarnya gimana Pak? Nunggu dulu. Oke, tidak apa-apa. Kita akan, kalau sudah pencairan, kita akan coba bahas tentang RBB-nya. RBB di sini ada nggak yang ternyata kegiatannya itu yang seumpama dianggarkan 10.000 ternyata cukup hanya dengan 5.000, masih ada sisa, ada nggak? Kebalikannya. Terus ada juga kan yang ternyata anggarannya RBB-nya kita ambil 10.000, ternyata di lapangan habisnya 20.000. Ada. Itu pripun. Ya, kalau untuk selisih harga di bawah, jadi semua penganggarannya 100.000 ternyata pelaksanaan cuma 50.000, itu masih ada sisa, tidak apa. Tapi kalau yang kurang pripun, di RAP masih ada tidak? Selama di RAP anggaran uangnya masih ada, jenengan bisa mengajukan RBB lagi. Jadi semua kegiatan itu biayanya RBB-nya jenengan itu 10.000, ternyata kegiatannya membutuhkan dana 15.000, masih kurang 5.000. Gimana caranya biar ini bisa terbayarkan? Selama RAP-nya, uangnya anggarannya di RAP-nya ada, silakan aja dengan bikin RBB di bulan yang sama. Jadi RBB-nya bisa 2 kali. 5.000-nya silakan nanti ke buluran lagi untuk diverifikasi. Ini karena masih kurang. Silakan nanti ke pencatatan lagi untuk mencatat. RBB itu bulanan. Iya, kan bulanan kita tetap berbeda. Karena ini rencana bulanan. Selama masih Agustus, ya. Silakan. Selama RAP-nya masih ada. Beda lagi kalau RAP-nya tidak ada. RAP-nya cuma menganggarkan 100, ternyata pelaksanaan 150. Tidak bisa dilakukan kalau itu. Ada jenis yang sama. Ya, kalau itu yang 50 dibayar dengan uang cash. Gitu. Karena RAP-nya tidak ada. Kalau RAP-nya silakan aja. Selama uangnya masih ada, RBB-nya mau diambil ke RBB bulan yang bersangkutan 2 kali atau jadi itu untuk RBB. Terus ada nggak yang kemungkinan ada yang pergantian RP atau RB di bulan berjalan? Ada? Terus gimana prosesnya? Gimana caranya untuk per bulan apa? Per Agustus. Per Agustus atau per September? Iya.
Berarti per 1 September ya. Oke, SK per 1 September berarti kewajibannya untuk RT atau RW yang lama itu untuk SPJ atas RBB bulan Agustus diselesaikan dulu. Jadi setelah diselesaikan nanti ini sudah terbentuk RT atau RW nya. Setelah itu selesaikan yang baru nanti akan bekerja di yang 1 September. 1 September berarti kalau 1 September itu harus ada untuk RBB harus rekeningnya harus ada namanya. Gimana prosesnya dengan tinggal apa setelah rapat RT pembentukan RT baru lapor ke Lurah untuk pembuatan SK-nya lagi. Jadi tinggal lapor aja ke Bank Jateng. Setelah ada SK-nya lapor ke Bank Jateng untuk RT ini diganti RT Bapak A diganti RT Bapak B. Itu untuk spesimen data banknya saja. Jadi dilaporkan saja ke bank. Nanti akan dirubah datanya sesuai dengan yang baru agar dapat untuk mengambil lagi RBB bulan berikutnya. Jadi data semuanya akan kalau nomor rekening tetap sama, nomor rekening tetap di nomor rekening tetap nomor rekening lembaga PRTL, tapi pengambilan data dalamnya akan dirubah oleh Bank Jateng. Monggo. Itu akan setelah itu RBB boleh dibuat kalau sudah dibuat datanya. Jadi jangan sampai lepas. Semua selesainya Agustus, terus ada kekosongan, nggak dirapat-rapati, tidak ada pemilihan lagi. September nggak bisa ngambil karena belum ada orangnya. Baru bisa dirapatin bulan Oktober. Berarti September kan tidak bisa ngambil untuk biaya operasional itu karena tidak ada yang bertanda tangan di situ. Jadi untuk pemilihan RT atau RW sebelumnya dilakukan ditentukan mulai per kapannya. Jadi setelah pas pergantian biaya operasional bisa berjalan seperti yang diharapkan. Seperti itu. Mungkin sambil ngobrol aja tidak apa jangan pokoknya semuanya Iya. Kalau gitu terus dirubah yang kita ajukan kemarin seperti SK-nya itu bisa kita rubah juga. Jadi Bapak, untuk SK RT dulu tetap ada di SK untuk RT dan RT atau RW yang dia kan ada pergantian yang bisa terber. Jadi ada SK-nya lagi loh. Ya setelah pemilihan kan nanti RT atau RW kan melaporkan ke kelurahan untuk kelurahan nanti dengan SK-nya yang terbaru di Uploadnya aja loh Pak. Uploadnya kan berarti sudah ganti yang kemarin kita upload. SK kemarin kan sudah yang lama. Ya. Upload ulang bisa. Iya. Yang ulang untuk perubahan RT RW-nya. Iya. Penggantian RT RW kita ambil diupload lagi dari awal, RBB-nya juga diupload lagi. Ya Pak, RKP-nya untuk RBB nggak upload lagi, RBB nggak upload ya. Iya, itu. Jadi yang penting sebelum selesai jabatannya, silakan lakukan pemilihan. Karena proses setelah pemilihan itu harus ada pembentukan SK. Dan SK mungkin ada butuh waktu ya. Supaya prosesnya nanti SPJ jenengan kan tanggal 10 bulan berikutnya. Bukan berarti jenengan buatnya tanggal 10. Paling lambat tanggal 10. Kalau jenengan pengen itu cepat, setelah selesai acara, silakan. Jenengan sudah punya akuntansinya, sudah punya, upload saja. Dicicil aja. Jadi nanti kalau tanggal 1 sudah selesai, tanggal 2 sudah selesai, RBB sudah bisa jalan lagi. Sementara kalau yang ada pajaknya kan kita harus komunikasi dengan DPR. Iya. Artinya ada yang kita isi dulu, pajak nunda dulu nggak apa-apa ya. Kita mengisinya hanya sebagian, kemudian kan ada sebagian yang belum kita isi. Iya, itu bisa dikomunikasikan ke kecamatan. Oh iya, nanti sudah sempat. Nanti kita akan kalau untuk masalah SPJ lebih lanjut nanti inspektor.
akan lebih detail lagi. Terus untuk pergantian NBB sama apa lagi? Ya sudah dilakukan. Jadi masih ada yang bingungnya di mana? BPS, PPN, iya untuk perpajakan PPN. Nanti coba kita setelah materi dari inspektorat kita akan buat diskusi untuk PPN-nya atau BPN-nya. Terus kita di tempat itu banyak masalahnya. Silakan nanti aja kita ngobrol apa yang harus dilakukan. Yang terpenting, yang kemarin sudah ada yang bayar pajak atau belum? Berarti langsung dibayarkan ke orangnya belum ada? Belum dipotong pajak? Karena ada mekanisme dari kami itu pajak dibayar dari iuran. Jadi kita membayar katakan 15.000, nanti kalau ada iuran kita bayar langsung dari iuran kita, bukan dari dana operasional. Memungkinkankah itu? Ditambah dulu Mas ya. Oke. Jadi berarti ada yang model dari di luar operasional juga. Terus ada lagi Pak? Menurut saya di konsep kan ada Ya. kebetulan itu udah belanja Ya. itu masih bisa di Ya, tanggal pencairan tanggal sekitar tanggal 13-an. Kegiatan yang sebelumnya apa bisa di SPC kan? Ya. Di sini APBD perubahan ditetapkan tanggal 6. Ya, tanggal 6. Pencairan itu kan hanya prosesnya saja, Pak. Jadi kita ambil dana itu ada saat APBD ditetapkan. Jadi setelah APBD tanggal 6 sudah bisa di SPC kan. Jadi kegiatan tanggal 7 sudah bisa di SPC kan. Meskipun cairnya dengan tanggal 13, kegiatan tanggal 7 sudah bisa di SPC kan dengan waktu itu. Tapi sebelumnya tanggal sebelum APBD yang saya sudah bisa. Jadi, ini pun mungkin nanti juga akan berlaku di tahun depan. Di tahun depan kan mungkin anggaran APBD sudah mulai tanggal pertanggal 2 sudah ada 2 Januari. Tapi mungkin kan prosesnya kan untuk upload data mungkin bisa lebih dari sampai Februari atau lah. Pas pencairan itu nanti masih bisa direvisi dari Januari. Terus apa lagi? Kalau Dari sisi proses pencairan sepertinya seperti itu. Kalau untuk SPC kita akan bantu lebih dalam nanti mas tanya jawab ya. Kalau pencairan dirasa sangat tidak terlalu banyak, hanya di ruang SPC ya, pasti banyak permasalahan di sana. Sebelum kita ke proses seperti tanya jawab itu nanti dari inspektorat menjelaskan lebih detailnya. Oh ya, sebelumnya sudah baca buku satunya belum? udah. Buku satu yang ada di ruang warga. Udah. Coba dengan print saja nanti buat pegangan. Yang akan dijelaskan dari Mas Satrio nanti itu detail-detailnya apa aja semuanya ada di situ. Selama dengan melakukan kegiatan berpegangan dari buku satu itu SPC-nya saya yakin semuanya aman. Jadi untuk lebih lanjutnya Kalau satu, saya Mas. kembalikan langsung ke Mas. Ya. Kan ada proses perubahan RAP masih jalan gitu. Oh ya? ya, perubahan RAP. Oke, perubahan